Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11, Anda bersama saya Ibu Dian Mufarida akan membahas tentang elastisitas, fokus pada tegangan dan regangan. Biasanya, ketika kita berbicara tentang elastisitas, maka yang spontan muncul di benak kita adalah karet dan pegas. Lawannya adalah plastisin dan plastik. Mengapa otomatis muncul di benak kita seperti itu ketika kita berbicara tentang elastisitas? Hal ini karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi, sebenarnya secara tidak langsung kita paham bahwa ada benda-benda yang memiliki karakteristik atau sifat seperti karet dan pegas, serta ada benda-benda yang memiliki karakteristik atau sifat seperti plastik dan plastisin. Mari kita gali kembali pengalaman kita sehari-hari. Karakter apa sebenarnya yang dimiliki oleh benda-benda yang sifatnya seperti karet dan pegas, serta karakter yang bagaimana yang dimiliki oleh benda-benda seperti plastisin dan plastik. Kita dahului dengan benda yang memiliki karakteristik seperti pegas dan karet. Kali ini kita memiliki sebuah pegas. Jika pada pegas ini kita berikan gaya dengan cara menekan maupun menariknya, maka gaya yang kita berikan yang berupa dorongan maupun tarikan tadi, itu akan menyebabkan pegas mengalami perubahan bentuk. Jika gayanya kita hilangkan kembali, maka pegas memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuknya semula. Sifat seperti ini dinamakan elastisitas. Contoh benda lain yang bersifat elastis adalah spons dan karet. Ketika pada karet dan spons itu kita beri gaya, baik berupa tarikan maupun dorongan, maka spons dan karet akan mengalami perubahan bentuk. Tetapi jika gaya yang kita berikan itu ditarik kembali, maka karet dan spons mampu kembali ke bentuknya semula. Benda-benda seperti ini dikatakan sebagai benda elastis. Jadi benda elastis adalah benda yang apabila kepadanya diberikan gaya, benda akan mengalami perubahan bentuk, akan tetapi jika gaya yang bekerja kepadanya itu dihilangkan, benda akan kembali ke bentuknya semula. Lawan dari benda elastis kita sebut sebagai benda plastis. Contoh benda plastis adalah plastisin dan tanah liat. Saya yakin Anda semua memiliki pengalaman bermain tanah liat dan plastisin. Bayangkan kembali, ingat-ingat kembali ketika Anda bermain plastisin maupun tanah liat. Ketika plastisin atau tanah liat itu kita taruh di atas telapak tangan kita, kemudian kita remas plastisin atau tanah liat tadi, kemudian remasan tadi kita lepas, maka bentuk plastisin dan tanah liat yang kita remas tadi akan nampak seperti gambar berikut. Sisa jari-jari kita akan tetap berada di plastisin maupun tanah liat. Dan tanah liat maupun plastisin ini tidak bisa kembali ke bentuknya semula, meskipun gaya yang kita berikan sudah kita ambil kembali. Benda yang memiliki karakteristik seperti ini dinamakan benda plastis. Jadi benda plastis adalah benda yang apabila kepadanya diberikan gaya, maka benda akan mengalami perubahan bentuk, akan tetapi jika gaya yang diberikan tadi dihilangkan kembali, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itulah karakteristik benda elastis dan benda plastis. Jika pada karet ini kita tarik, maka karet akan meregang. Dan benda seperti itu dinamakan elastomer. Jaringan elastis aorta pada jantung kita itu juga merupakan elastomer. Jadi, elastomer itu adalah benda yang dapat diregangkan dan kepadanya menimbulkan tegangan yang kuat. Itulah benda elastomer. Pertanyaannya, mengapa karet itu bisa melar?
Itulah kenapa karet bersifat elastis. Kemudian, kali ini kita memiliki sebuah karet. Jika pada karet ini kita berikan gaya dengan cara menariknya ke arah kanan dan kiri, maka tangan kita akan merasakan ada gaya yang menarik tangan kita untuk kembali ke keadaan semula karetnya atau ke arah dalam. Ketika kita berbicara tentang gaya yang bekerja pada karet per luas permukaan karet, maka kita berbicara tentang tegangan atau stres. Dan ketika kita berbicara tentang perubahan bentuk yang dialami oleh karet, maka kita berbicara tentang regangan atau strain. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu stres dan strain. Kita dahului dengan stres. Stres atau tegangan. Kali ini kita memiliki sebatang logam. Kemudian pada logam ini kita kerjakan gaya yang arahnya ke kanan dan ke kiri dan kita kerjakan pada sumbunya batang logam ini. Kemudian ketika kita tarik batang logam ini di ujungnya ke arah kanan dan kiri, maka gaya yang kita berikan itu terdistribusi pada seluruh bagian logam. Sehingga pada bagian dalam logam itu ada gaya internal force atau gaya yang bekerja di dalam bagian logam itu. Kemudian agar kita lebih mudah memahami, maka kita sayat logam sehingga dapat kita amati bahwa di dalam logam itu bekerja gaya internal ini tadi, di mana efeknya itu sama saja dengan gaya yang bekerja di luar yang kita berikan tadi. Jadi gaya yang kita berikan jika kita lihat pada bagian dalamnya, maka kita akan memperoleh internal force. Kemudian gaya tadi kita bandingkan dengan luasannya yang ada di dalam permukaan si logam itu tadi. Besaran yang menggambarkan distribusi gaya internal dalam suatu benda itu dinamakan sebagai tegangan atau disebut dengan stres. Jadi, tegangan adalah, begini cara memahaminya. Tadi kita berikan gaya pada logam dengan cara menariknya ke arah kanan dan kiri, sehingga di dalam logam itu, pada luasan sebesar A ini, luas permukaan A ini, pada bagian dalamnya akan bekerja gaya internal yang bekerja sejajar dengan normal dari luasan A ini, atau gaya ini tegak lurus dengan A. Beda ya, gaya-gaya ini bekerja tegak lurus dengan permukaan logam, atau gaya-gaya ini bekerja sejajar dengan normal bidang A. Ketika kita membandingkan antara gaya yang bekerja kepada logam dengan luas penampangnya, kita bandingkan, F kita bagi dengan A, maka kita peroleh namanya tegangan atau stres yang disimbolkan dengan sigma. Jadi, tegangan atau stres atau disimbolkan dengan sigma adalah gaya yang bekerja tiap satuan luas. Sehingga kita tahu bahwa gaya itu disimbolkan dengan F dan luas disimbolkan dengan A, sedangkan tegangan atau stres disimbolkan dengan sigma. Sehingga sigma itu sama dengan F per A. Dengan F adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kita beralih ke strain. Pada pegas tadi, sepanjang L, ketika kita berikan gaya dengan cara menariknya, maka pegas akan mengalami perubahan bentuk dan dia mengalami
pertambahan panjang atau delta L. Jika kita bandingkan antara delta L dengan L-nya, pertambahan panjang dengan panjangnya, maka kita akan memperoleh besaran yang kita sebut sebagai regangan atau strain. Jadi regangan adalah besaran yang menggambarkan deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi dalam suatu benda. Jadi apabila kita bandingkan antara pertambahan panjang yang dialami oleh benda ini, kita bandingkan dengan panjangnya mula-mula, maka kita akan memperoleh besaran yang namanya regangan atau strain, disimbolkan dengan epsilon. Hasil bagi antara pertambahan panjang atau delta L dengan panjang mula-mula atau L0 atau L itu disebut sebagai regangan. Jadi regangan atau strain atau disimbolkan dengan epsilon adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Panjang mula-mula boleh disimbolkan sebagai L0, boleh disimbolkan sebagai L. Jadi regangan atau strain atau biasa ditulis dengan epsilon atau buku boleh menuliskan sebagai E kecil adalah perbandingan antara pertambahan panjang yaitu delta L dibagi dengan panjang mula-mula atau L. Jadi E ini atau epsilon, boleh ditulis epsilon, adalah regangan, kemudian L0 atau L adalah panjang mula-mula dengan satuan meter, dan delta L adalah perubahan panjang dengan satuan meter. Karena delta L itu satuannya meter dan L satuannya juga meter, maka epsilon atau ditulis juga dengan E boleh, maka regangan itu tidak memiliki satuan dan tidak memiliki dimensi. Kemudian, apabila pada sebuah benda itu kita kerjakan gaya, tadi sudah kita bahas, apabila pada sebuah benda kita kerjakan gaya, bisa dengan cara menarik maupun menekan. Kali ini, kita punya logam ini, kita tarik ke arah atas dan bawah, maka pada logam ini akan muncul stres dan akan muncul strain. Jika kita grafikkan antara stres ke arah sumbu Y dan strain ke arah sumbu X, maka kita peroleh grafik seperti gambar berikut ini. Ketika grafiknya itu linear, hubungan antara stres dan strain itu grafiknya linear, maka disinilah daerah elastis berada. Dan pada daerah elastis inilah bekerja hukum Hooke. Ketika grafik antara stres dan strain itu tidak lagi linear, maka daerahnya adalah daerah plastis. Kita kembali ke daerah elastis, yaitu daerah di mana grafik hubungan antara stres dan strain itu berupa garis lurus atau linear. Disinilah bekerja hukum Hooke. Dari garis miring ini dapat kita lihat, garis miring ini membagi antara stres dengan strain. Garis miring inilah yang kita kenal sebagai modulus Young atau disimbolkan dengan E besar. Jadi sigma per epsilon, epsilon ini boleh ditulis E, sama saja. Sigma per epsilon itu sama dengan E besar. E besar ini adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Saya ulang kembali, sigma dibagi dengan epsilon sama dengan E. Boleh kita tuliskan sigma sama dengan E kali epsilon, di mana E ini adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Jadi modulus elastis atau modulus Young yang disimbolkan dengan E besar, ada buku menulisnya sebagai Y besar, sama saja definisinya adalah modulus elastis atau modulus Young. Jadi modulus elastis atau modulus Young adalah perbandingan antara tegangan atau strain yang disimbolkan dengan tegangan atau stres yang disimbolkan dengan sigma dan regangan atau strain yang disimbolkan dengan epsilon atau E kecil.
Modulus elastis atau E besar adalah perbandingan antara tegangan atau stres dengan regangan atau strain. Jadi secara matematis dituliskan sebagai E sama dengan sigma per E. Sedangkan kita tahu sigma itu adalah F per A dan epsilon itu adalah delta L per L. Sehingga disederhanakan menjadi E sama dengan F kali L per A kali delta L. Sekali lagi, E di sini adalah regangan atau strain, boleh dituliskan sebagai epsilon. Definisinya sama. Jadi, E adalah modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat, mengikuti satuannya stres atau tegangan. Baik anak-anak, kita sudah membahas tentang karakteristik benda plastis dan benda elastis. Kita sudah membahas tentang tegangan atau stres atau disimbolkan dengan sigma. Kita sudah membahas tentang regangan atau strain atau disimbolkan dengan epsilon atau E kecil. Kita juga sudah membahas tentang modulus elastisitas atau modulus Young yang disimbolkan dengan E besar, atau ada buku lain menyimbolkannya dengan Y. Mari kita terapkan konsep yang sudah kita pelajari tadi untuk menyelesaikan soal berikut ini. Soal pertama, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus elastis kawat. Jadi dari soal diketahui bahwa luas penampangnya adalah 4 mm kuadrat akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Gaya yang kita berikan sebesar 3,2 Newton. Panjang mula-mula kawat adalah 80 cm. Setelah diberikan gaya sebesar 3,2 Newton, panjang kawat menjadi 80,04 cm. Sehingga terdapat perubahan panjang yaitu L min L0, dapatlah delta L. Nilai delta L perubahan panjangnya adalah 0,04 cm atau 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Soal menghendaki besarnya tegangan, besarnya regangan, dan besarnya modulus elastis kawat. Kita hitung terlebih dulu besarnya tegangan yang dialami oleh kawat. Kita ketahui bersama bahwa tegangan atau stres adalah gaya per luas. Gaya kita ganti dengan 3,2 Newton, luasnya kita ganti dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat, sehingga tegangan atau stres yang dialami oleh kawat adalah 8 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat min 2. Kemudian kita beralih ke regangan. Kita ketahui bersama bahwa regangan atau strain yang disimbolkan dengan epsilon adalah perubahan panjang pegas dibagi panjang mula-mula. Perubahan panjang pegas yang dialami, perubahan panjang kawat yang dialami adalah 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Kita masukkan. Kemudian panjang kawat mula-mula adalah 80 cm atau 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Sehingga regangan atau strainnya kawat adalah bernilai 5 kali 10 pangkat min 4. Kita sudah memperoleh tegangan dan juga sudah memperoleh regangan. Maka kita dapat menghitung modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas atau modulus Young kita tahu bahwa E sama dengan sigma per epsilon. Sigma-nya sudah kita peroleh 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Epsilonnya kita peroleh sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Sehingga modulus Young atau modulus elastisitas kawat bernilai 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat.
Soal kedua. Sebuah kawat dengan panjang 1 meter ditarik dengan gaya sebesar 400 Newton. Diameter penampang kawat adalah 0,7 cm. Jika modulus yang kawat adalah 2 kali 10 pangkat 10 Newton meter pangkat min 2, tentukan pertambahan panjang yang dialami oleh kawat. Jadi dari soal kita ketahui bahwa diameter kawat adalah 0,7 cm atau 7 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian gaya yang bekerja adalah 400 Newton, panjang mula-mula kawat adalah 1 meter, modulus elastisitas atau modulus yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ditanyakan soal, berapakah pertambahan panjang yang dialami oleh kawat? Berdasarkan persamaan modulus yang, kita punya bahwa E sama dengan F kali L per A kali delta L. Soal menghendaki delta L, maka delta L sama dengan F kali L per A kali E. Kita masukkan A-nya, A ini, karena kawat itu punya diameter, berarti permukaannya berbentuk lingkaran. Jadi, luas lingkarannya kita ganti menjadi 1/4 pi d kuadrat. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui. F-nya kita ganti 400 Newton, L-nya adalah 1 meter, kemudian diameternya seperti di soal adalah 7 kali 10 pangkat min 3 meter, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Sehingga delta L-nya bernilai 0,051 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau 0,051 cm. Jadi pertambahan panjang yang dialami kawat adalah 0,051 cm. Baik anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari tentang tegangan atau stres atau yang disimbolkan dengan sigma, kemudian regangan atau strain atau disimbolkan dengan epsilon, dan modulus yang atau modulus elastisitas yang disimbolkan dengan E. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share atau subscribe agar Anda dapat mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dian Mufarida, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.